Garciplesers film di sini. Nah, di video ini saya akan bahas Haki Busosoku dan Kenbunsoku tingkat tinggi dari band Backman. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review ini langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, kita tahu, band Backman adalah sang first mate atau tangan kanan dari sang Yonkou Akagami no Sengs atau si Jeki lah. Yang biasanya selalu kita paralelkan dia dengan Zoro sebagai tangan kanan dari Luffy, atau Rayleigh sebagai tangan kanan dari Raja Bajak Laut. Dia adalah salah satu karakter yang paling epic dan menurut saya paling hype selain dari tampilan dan gayanya, yang juga orang-orang akan membuatnya berpikir bahwa dia adalah sang komandan Yonkou yang paling kuat. Tapi dari semua komandan Yonkou yang lain, dapat kita katakan kita paling tahu sedikit tentang orang satu ini alias band Backman. Selain aksinya yang di awal One Piece banget, dan selanjutnya adalah ketika dia melawan Kizaru. Sebenarnya ya lebih tepatnya berhadapan sajalah, karena kita tidak melihat clash di antara mereka berdua. Tapi dari situ saja sudah dapat kita katakan cukup untuk melihat seberapa kuatkah band Backman ini. Jadi jika kita ingin bicara tentang band Backman, kita pun harus berbicara juga tentang Kizaru. Ya, kita pun tahu Kizaru ini adalah seorang admiral kan, yang berada di dua zaman, lebih tepatnya dari zaman Sengoku hingga saat ini zamannya Akainu. Sebenarnya satu hal itu saja sudah cukup untuk mengetahui kekuatan dari Kizaru ini. Lalu jika kita lanjutkan lagi, Kizaru pun mempunyai buah iblis yang menurut saya sendiri termasuk ke dalam buah iblis terkuat. Mungkin bisa dicek di video ini untuk lengkapnya, saya pernah membahasnya, dia termasuk ke dalam salah satu buah iblis terkuat juga. Bayangkan kalian menjadi satu dengan objek tercepat di dunia. Ya, dia adalah seorang manusia cahaya. Dia dapat bergerak dan menyerang dengan kecepatan cahaya yang mempunyai kecepatan sebesar 300 juta meter per sekon. Itu adalah sebuah gerakan yang bahkan tidak bisa terlihat oleh mata normal dari manusia atau alat apapun. Entah kenapa tidak banyak yang membahas tentang kekuatannya ini, yaitu dia dapat menciptakan pedang dari cahaya, yaitu ketika dia clash dengan Rayleigh. Walaupun tetap saja dia dilukai oleh Rayleigh ini. Bayangkan jika dia dapat menciptakan sesuatu yang lain, itu akan menjadi super gila lagi, di mana dia bisa menciptakan objek padat dari laser atau cahayanya ini. Dan di Sabondi pun kita melihat dia dapat mengalahkan Eleven Supernova seperti mengalahkan kroco-kroco biasa yang tanpa effort sedikit pun. Lalu di Marineford pun dia menyerang Marco, Luffy, dan Shirohige, tetapi bahkan dia tidaklah terluka sedikit pun di arc Marineford ini. Mungkin selain yang terlihat, hanya dia mendapatkan serangan dari Marco yang walaupun tidak membuatnya terluka. Setelah band Backman datang, dia pun tidak melakukan apapun. Dan kita pun tahu setelah band Backman datang, Kizaru langsung terdiam seperti ini. Walaupun sebenarnya pada saat itu ada beberapa perspektif dari kedatangan band Backman ini. Mungkin salah satunya adalah ada yang berpikir bahwa Kizaru ini benar-benar mengangkat tangannya karena dia ketakutan terhadap band Backman. Ada juga perspektif lain berkata bahwa Kizaru hanya bercanda untuk mengangkat tangannya saja. Tapi, coba jika kita lihat dari sisi band Backman sendiri, dia hanya duduk dan berkata berhenti atau stop kepada Kizaru, dan Kizaru langsung menghentikan serangan untuk menyerang Luffy ini. Apakah dia akan berkata hal seperti itu jika sebenarnya kita katakan band Backman ini tidak mempunyai kekuatan untuk menghentikan Kizaru ini? Jadi menurut saya, keduanya tahu bahwa band Backman dapat menghentikan Kizaru pada saat itu. Tapi apa yang membuat Kizaru, si manusia cahaya ini, dapat dihentikan? Bahkan dengan buah iblisnya pun, dia dapat dikatakan hampir tidak mempunyai kelemahan. Dia pun tidak takut untuk bertarung dengan Shirohige, Rayleigh, Marco, dan beberapa bajak laut kuat lainnya. Tapi dia tidak langsung menghajar band Backman pada saat itu juga. Padahal itu adalah saat momen genting di mana dia bisa saja membunuh Luffy. Mungkin salah satu alasannya adalah kekuatan dari band Backman ini dapat mengcounter kekuatan dari Kizaru. Nah, lalu yang akan jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dapat mengcounter kecepatan cahaya? Nah, jika kita membicarakan buah iblis, sepertinya bisa saja sih ada yang dapat mengcounter kekuatan cahaya dari Kizaru. Mungkin salah satu yang dapat mengurangi efek fullnya seperti Noro Noro Beam-nya, walaupun tetap saja kecepatan cahaya ini sangat luar biasa cepat.
Tapi menurut saya, Ben Beckman ini dia bukanlah seorang user buah iblis. Karena sepertinya Shanks pun dan krunya yang lain tidak mempunyai buah iblis atau dapat kita katakan haki only lah. Jadi saya pun cukup yakin top komandan ini adalah haki only saja, yaitu Ben Beckman. Mengingat kita sudah disajikan berbagai macam buah iblis dari kru Yonko yang lain. Seperti contohnya dari Big Mom. Krunya berisi semua buah iblis dari Paramecia yang bahkan terlihat Paramecia lemah saja tetapi begitu kuat. Sebuah mochi saja bisa sekuat itu. Lalu sebuah cracker bisa lebih kuat lagi, itu hanyalah biskuit biasa. Serta kru dari Kaido yang berisi Zoan semua. Bahkan banyak dari Ancient Zoan. Ini benar-benar suatu buah iblis yang cukup langka. Lalu untuk Teach, sebenarnya kita masih belum tahu, tetapi menurut saya Teach ini akan memiliki buah iblis yang cukup langka dibandingkan yang lainnya. Lalu menurut saya untuk Yonko yang terakhir ini, yaitu Shanks, krunya mungkin benar-benar diisi oleh haki only saja. Dan jika kita lihat dari view recap-nya pun, dikatakan oleh Oda Sensei bahwa dibandingkan dengan Shanks, Ben Beckman pun mempunyai eksistensi yang bahkan ditakuti oleh orang-orang kuat di New World. Yang berarti memang benar kekuatan dari kru Shanks ini benar-benar setara. Bahkan tangan kanannya sendiri sudah sangat ditakuti seperti itu. Apalagi sang kapten yaitu Akagami no Shanks. Walaupun sebenarnya tidak jelas arti dari eksistensi di sini, apakah itu adalah sebuah kekuatan atau authority seperti itu. Tapi menurut saya, bukankah sudah cukup jelas jika kita ditakuti itu sudah pasti kita pasti sangat kuat kan? Jadi saya pun cukup yakin Ben Beckman punya Advance Armament Haki dan Observation Haki juga. Mungkin dia juga mempunyai Hausoku Haki. Karena kita pun tahu Rayleigh pun bahkan dia mempunyai Hausoku no Haki. Dan tidak aneh jika Zoro pun mempunyainya kan. Lalu alasan lain juga adalah bahkan komandan Yonko yang lain yang katanya mungkin kekuatannya sangat jauh dengan Yonko-nya atau kaptennya. Seperti Katakuri, dia saja mempunyai Hausoku no Haki, Advance Observation Haki atau Kenbunsoku Haki dan bahkan membangkitkan buah iblisnya, yaitu dia dapat mengawakeningkan buah iblisnya. Walaupun saya pun masih bingung, apakah Katakuri ini mempunyai advance dari armamen Haki atau tidak? Karena kita pun melihat sendiri bagaimana ketika dia beradu koka atau armamen dengan Luffy ini, Luffy masih terlihat kesakitan. Yang berarti armamen Hakinya saja dari Katakuri ini sudah lebih kuat dibandingkan dengan Luffy. Lalu, jika kita bicara tentang komandan Yonko yang katanya setara dengan kaptennya ini, tidak aneh jika Ben Beckman pun sehebat Katakuri, atau mungkin lebih tepatnya dia mempunyai advance dari haki-haki yang sangat hebat. Mungkin itulah cara untuk mengcounter kekuatan hebat seperti Kizaru, dimana kalian atau kita harus bisa melihat ke masa depan dengan advance dari Kenbunsokunya, dan untuk melukainya pun butuh sesuatu yang super kuat seperti advance dari Busosoku kan? Jadi alasan kenapa Kizaru sampai ketakutan seperti itu pun ada pada haki dari Ben Beckman ini. Serta kita pun tahu di arc di S Blue, Oda berkata bahwa Ben Beckman adalah karakter terpintar di S Blue ini, yang katanya bahkan lebih pintar dari Nami. Dimana saya pun yakin jika dibandingkan seluruh orang di One Piece, dia bisa saja termasuk ke dalam salah satu karakter yang paling pintar juga. Tapi jelaslah di bawah Vegapunk. Maka mungkin dia pun akan mempunyai beberapa penemuan-penemuan atau invention untuk pertarungannya melawan orang lain. Mungkin dia mempunyai kekuatan untuk meningkatkan hakinya dan mengalahkan seseorang seperti Logia User, dimana haki atau peluru batu laut atau mungkin senjata lainnya. Karena menurut saya cara bertarungnya pun sangatlah aneh. Dia memegang senapan, tetapi senapannya malah digunakan sebagai pertarungan jarak dekat. Itu mungkin udah next level otak dari si Ben Beckman ya. Nah, lalu bagaimanapun butuh Advance Observation Haki untuk mengalahkan Kizaru ini. Mungkin itulah alasan kenapa Sanji dipasangkan dengan Kizaru, di mana Oda pun berkata, kelebihan dari Haki Sanji ini ada di Observation atau Kenbunsokunya kan? Lalu, saya juga sangat yakin Ben Beckman ini mungkin cukup mirip dengan Roronoa Zoro, yaitu sebagai petarung di dalam krunya seperti Rayleigh juga. Maka tidak aneh jika dia sudah mengadvancekan seluruh hakinya. Walaupun tentu saja saya tidak berkata kekuatannya hanyalah dari haki yang kuat saja sih. Jadi mungkin kita pun dapat melihat kekuatan lain yang mungkin unik dimiliki oleh Ben Beckman, walaupun mungkin hanya dari hakinya tanpa buah iblis. Sebenarnya inti dari video ini adalah ada pada bahwa dia pasti mempunyai haki yang super hebat hingga membuat Kizaru ketakutan. Lalu jika kita lagi-lagi berkata seberapa kuatkah sebenarnya Ben Beckman ini, dimana semua orang sudah berkata dia cukup mirip dan cukup setara dengan Shanks, yang berarti kekuatannya pun pasti sangatlah hebat. Nah, lagi-lagi seperti biasa di akhir kita akan memprediksikan berapakah bounty dari Ben Beckman. Jadi menurut saya
Bounty dari band Backman ini, jika kaptennya saja yaitu Shanks mempunyai bounty 4 miliar berry, maka jika dia 11-12, bounty dari band Backman ini adalah sebesar 3 miliar berryan. Mungkin tidak tahu untuk angka pastinya, tapi mungkin di antara 3 miliar sampai 3,2 miliar berry. Nah, mungkin segitulah untuk video kali ini dan pendapat saya tentang kekuatan dari band Backman. Mungkin jika kalian mempunyai referensi lain atau mungkin pendapat lain, bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Velo pamit, and I'll see you guys next time.